Invasi Rusia terhadap Ukraina diprediksikan akan semakin meluas dan membuat Lituania menjadi was-was. Soal wilayah mereka bersama dua negara Baltik lainnya cukup dekat dengan Rusia. Kalau nggak siap dari sekarang, bisa-bisa mereka jadi sasaran Rusia selanjutnya. Makanya mereka mendesak NATO biar cepat mengambil keputusan yang tegas, terutama dalam hal bantuan pertahanan. Apalagi di tahun 2022 lalu, Rusia emang sempat geram karena Lituania mengikuti kemauan Uni Eropa dengan melarang barang-barang tertentu melintas di wilayahnya dari Rusia menuju Kaliningrad. Tapi sejauh mana sih kekuatan militer Lituania sampai segitunya khawatir nggak bakal sanggup menghadapi Rusia? Mari kita lihat sama-sama. Lituania menjadi negara yang lebih kuat militernya dibanding kedua negara Baltik lainnya. Untuk tahun 2023, Lituania berada di peringkat 93 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Sedangkan Latvia berada di peringkat 95 dan Estonia di peringkat 104. Itu karena Lituania memang negara Eropa Timur Laut paling selatan dan terbesar dari 3 negara Baltik. Negara yang dikenal dengan daratan burung bangau ini hanya memiliki skor Power Index sebesar 1,9026. Padahal, Lituania pernah menjadi kekaisaran Grand Duchy of Lithuania terkuat yang mendominasi sebagian besar Eropa Timur pada abad ke-14 hingga ke-16. Setelah Perang Dunia Pertama bersamaan dengan runtuhnya Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Jerman, Lituania pun memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1918. Mereka juga membentuk angkatan bersenjata yang lebih modern dan membentuk organisasi militer yang lebih terstruktur. Namun, saat Lituania mengalami pendudukan oleh Uni Soviet serta Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, setelah perang, Lituania kembali dikuasai oleh Uni Soviet sebagai bagian dari Blok Timur. Selama periode ini, angkatan bersenjata Lituania tergabung dalam angkatan bersenjata Soviet. Namun, semangat kemerdekaan mereka sebenarnya tetap hidup. Hingga akhirnya Lituania memproklamirkan kembali kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1990 yang akhirnya diakui dunia. Mereka pun segera mulai membangun kembali angkatan bersenjata mereka sendiri dan bergabung menjadi anggota NATO dan Uni Eropa yang membuat mereka mendapat dukungan finansial serta pelatihan militer. Pada awal abad ke-21, mereka telah melakukan transformasi besar-besaran dalam militer mereka, meningkatkan kemampuan pertahanan, dan menjadi bagian integral dari aliansi pertahanan NATO di Eropa. Saat ini, mereka melatih setidaknya 16.000 personil aktif militer setiap tahun, memiliki pasukan cadangan sebanyak 15.000 orang, dan dengan para militer sebanyak 11.000, sehingga kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 42.000 dari jumlah populasi 2.683.546 orang. Oke, sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu ya. Beberapa data yang kita gunakan di sini emang berasal dari website Global Firepower. Walaupun udah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Apalagi GFP ini beberapa tahun belakangan secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Sehingga nggak bisa digunakan untuk keperluan akademik karena memang tidak selalu valid. Sekarang mari kita lihat angkatan darat mereka yang dikenal dengan Lithuanian Land Forces yang disingkat LLF. Personil angkatan darat mereka ada 10.000 orang dan total armada yang mereka miliki ada 5.456 unit. Artileri swagerak sebanyak 21 unit dan artileri tarik 54 unit. Mereka menggunakan artileri 155 mm Panzerhaubitze 2000 buatan Jerman yang dikembangkan oleh Krauss-Maffei-Wegmann dan Rheinmetall yang mulai diproduksi pada tahun 1996. Howitzer yang dapat bergerak otomatis ini memiliki panjang 11,7 meter, lebar 3,6 meter, tinggi 3,1 meter, dan tembakannya mampu mencapai target hingga 40 km jauhnya. Bayangin deh tuh. Nah, selain itu sejak tahun lalu ya, mereka ini berupaya meningkatkan pertahanan mereka dengan membeli banyak alutsista baru dan mahal. Bahkan mereka ini berencana menghabiskan sekitar 1-3 miliar euro atau sekitar 16-49 triliun rupiah untuk membeli senjata militer baru dari Amerika Serikat serta Jerman. Pertama ada MGN-140 Army Tactical Missile System atau ATACMS, sebuah sistem artileri roket bergerak atau rudal permukaan ke permukaan yang diproduksi oleh Lockheed Martin pertama kali pada tahun 1986. Senjata ini memiliki jangkauan lebih dari 160 km.
Harganya mencapai 495 juta US dollar atau sekitar 7,6 triliun rupiah dan menjadi senjata termahal yang pernah dibeli oleh militer Lituania. Lalu ada NASAMS atau Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, sebuah sistem pertahanan rudal canggih yang dikembangkan oleh Raytheon yang berbasis di Amerika Serikat dan Kongsberg Defence and Aerospace yang berbasis di Norwegia. Sistem ini berguna untuk menangkis ancaman udara jarak menengah atau medium seperti kendaraan udara tak berawak, helikopter, rudal jelajah, pesawat terbang, UAV, dan peluru kendali. Dan yang paling mengerikan ada drone bunuh diri atau kamikaze model Switchblade 600 yang sanggup menghancurkan kendaraan lapis baja. Drone ini dilengkapi dengan kamera serta bom terbang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh sehingga bisa diarahkan oleh operator agar dapat mengenai target. Serta senjata lainnya yang dipersiapkan untuk jaga-jaga, tahu-tahu nih ada serangan mendadak dari Rusia. Angkatan Darat Lituania memiliki pasukan khusus yang dikenal dengan Lithuanian Special Operation Force, disingkat Litsov. Pasukan khusus ini sudah ada sejak tahun 1997 dan dilatih untuk menjalankan berbagai jenis operasi khusus, salah satunya membasmi terorisme, termasuk pengintaian, sabotase, penyusupan, pengiriman sandera, dan operasi di belakang garis musuh. Mereka bisa menjalankan berbagai misi di berbagai lingkungan, termasuk medan darat dan perairan. Beralih ke Angkatan Laut yang dikenal dengan Lithuanian Naval Force, walaupun memiliki akses ke Laut Baltik, tapi entah mengapa sepanjang sejarah Angkatan Laut Lituania tidak begitu berkembang. Personil Angkatan Lautnya aja cuma ada 700 orang, dan mereka cuma punya aset armada laut 11 unit saja, di antaranya kapal patroli 4 unit, kapal penyapu ranjau laut ada 4 unit. Mungkin karena urusan negara mereka memang tidak begitu luas dan garis pantainya juga nggak panjang-panjang amat. Atau karena mereka udah gabung sama NATO, jadi pede-pede aja kalau ada apa-apa, mereka pasti bakal dibantu kok. Yang pasti ukuran dan kemampuan Angkatan Laut memang tidak selalu mencerminkan kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Negara-negara kecil seperti Lituania lebih sering bergantung pada kerjasama internasional dan aliansi militer untuk mengatasi ancaman keamanan mereka. Begitu pula dengan Lithuanian Air Force, personil Angkatan Udaranya hanya ada 1.500 orang. Mungkin karena selama ini mereka nggak pernah merasa ada ancaman udara yang perlu diwaspadai. Armada yang dimiliki totalnya juga cuma ada 10 unit. Beberapa yang diandalkan, pertama itu ada Eurocopter AS365 Dolphin yang diproduksi oleh Airbus Helicopters pada tahun 1975. Nah ini adalah helikopter bermesin ganda multiguna berbobot menengah, yaitu mesin turboshark Turbomeca Ariel 2C, dan masing-masing berdaya 625 kW yang mampu membawa helikopter ini terbang dengan kecepatan maksimum 306 km per jam di ketinggian terbang hingga 5.865 meter. Lalu ada helikopter serbaguna yang terkenal karena dirancang dengan fokus pada mobilitas, daya angkut, dan kemampuan beroperasi dalam berbagai kondisi medan dan cuaca buatan Amerika Serikat, yaitu Sikorsky U-860 Black Hawk. Helikopter ini sanggup mengangkut hingga 11 pasukan bersenjata atau beban kargo dengan berat hingga 1,2 ton dan melaju dengan kecepatan 361 km per jam. Kemampuan inilah yang memungkinkan pasukan untuk diangkut secara efisien dan cepat ke daerah-daerah konflik dan membuatnya menjadi helikopter paling populer dan telah digunakan di 26 negara selama 40 tahun terakhir. Ditenagai oleh dua mesin turboshark General Electric T700GE 701D, membuat helikopter ini memiliki daya dorong hingga kecepatan 361 km per jam dan terbang hingga ketinggian maksimum sekitar 5.790 meter. Dan saat ini, satu unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dihargai 10,2 juta US dollar atau sekitar 156 miliar rupiah. Berikutnya ada Alenia C-27J Spartan, pesawat angkut militer buatan Italia yang dikembangkan sejak tahun 1999. Pesawat ini memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan yang baik untuk berbagai misi militer dan transportasi, mulai dari kemampuan angkutnya yang fleksibel sehingga bisa mengangkut berbagai jenis kargo, termasuk personil militer, peralatan, kendaraan, dan pasokan. Sehingga cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi pasukan, bantuan kemanusiaan, evakuasi medis, dan misi logistik. Terus, jangkauan operasionalnya mencapai 1.759 km dengan kecepatan maksimum 602 km per jam. Lumayan banget kan?
Selain itu, C-27J Spartan bisa beroperasi dari landasan pendek atau landasan yang sulit dijangkau. Ini tentu akan sangat berguna dalam operasi militer dan bantuan kemanusiaan di wilayah terpencil atau yang terkena dampak bencana alam. Spartan juga kompatibel dengan standar NATO, sehingga dapat dengan mudah beroperasi bersama dengan angkatan udara dari negara-negara NATO lainnya. Apalagi pesawat ini sengaja dirancang untuk memiliki biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pesawat angkut sekelasnya yang membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis untuk banyak negara. Hingga kini tercatat ada 17 negara yang telah menggunakannya. Serta yang mereka miliki ada Boeing In-Situ Scan Eagle, sebuah jenis pesawat tanpa awak alias Unmanned Aerial Vehicle disingkat UAV yang diproduksi oleh In-Situ, sebuah anak perusahaan dari Boeing. Scan Eagle ini berdesain sayap tetap yang relatif kecil dan ringan sehingga bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengawasan, pemantauan, dan pengumpulan data. Dan salah satu misi utamanya adalah menyediakan intelijen, pengawasan, dan pengintaian secara real time.